Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai mempelajari tentang surah At-Tin, mulai dari membaca, menulis, ya, kemudian menghafalkannya. Dan kita sudah melakukan juga penilaian ulangan harian tentang KI 3. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Pada pertemuan kali ini, anak sekalian, kita masuk pada mengenal nama-nama Allah. Nama-nama Allah atau biasa kita kenal dengan Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang terbaik. Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa, anak sekalian? Asmaul Husna itu ada jumlahnya 99. Jadi kata Nabi, barang siapa yang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah didahului dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna, maka insyaallah doa-doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan ini anak sekalian, kita hanya mempelajari 4 jenis Asmaul Husna saja. Yang pertama itu adalah Al-Mumit. Al-Mumit yang artinya Allah Maha mematikan. Allah Maha mematikan. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu yang artinya Allah Maha menghidupkan. Hanya Allah lah yang maha memberikan kehidupan kepada makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian yang kedua adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Maha mandiri. Allah Maha berdiri sendiri. Tidak ada yang memberikan pertolongan, tidak ada yang memberikan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Dia sendiri. Dia mampu untuk melakukan penciptaan, melakukan pemeliharaan dan segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Qayyum, Allah Maha mandiri. Kemudian yang keempat yang kita akan harus tahu dalam Asmaul Husna pada pembelajaran kali ini adalah Al-Ahad. Anu sekalian tahu semuanya apa arti Al-Ahad? Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Allah Tuhan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak boleh ada Tuhan lain yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu dari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Ahad, Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak sekalian 4 Asmaul Husna yang harus anak-anakku ketahui dan harus hafalkan di dalam pembelajaran ini. Apa tadi yang pertama? Adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Jadi tidak ada yang kuasa bisa menghidupkan makhluk yang ada di muka bumi ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia masih mau hidup, tetapi Allah menginginkan dia mati, maka terjadilah dia mati. Itulah makna daripada Al-Mumit. Anak sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mumit, maka kita harus membekali diri kita untuk menghadapi kematian. Dengan cara apa, anak sekalian? Dengan cara melakukan amal-amal soleh
melakukan amal-amal kebaikan sehingga nanti kita bahagia di akhirat kelak sana. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita kematian, memberikan batas akhir pada kehidupan kita, sementara kita belum mempunyai persiapan. Nah, anak sekalian, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah salat tepat pada waktunya, dan amalan-amalan yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kematian. Itulah yang perlu kita perhatikan dari Asmaul Husna yang artinya Al-Mumit. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu itu Allah memberikan kehidupan. Maka kita patut mencontoh daripada Al-Hayyunya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki sifat berbagi kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, bukan hanya kepada manusia, tetapi pemberian atau berbagi itu juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, kepada hewan, kepada tumbuhan. Kita harus memberikan makanan, memberikan. Kalau tanaman itu kita memberikan pupuk, kita siram dia, taman-taman yang ada di dekat rumah kita. Itulah makna daripada Al-Hayyu. Kemudian yang ketiga Al-Qayyum itu adalah memberikan kepada kita contoh manusia bahwa kita harus mandiri, tidak boleh banyak bergantung kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal dan pikiran, Allah memberikan kepada kita kekuatan, maka anak sekalian harus belajar mandiri, ya, belajar sendiri, ya, mencuci baju sendiri, kalau perlu belajar masak sendiri, anak sekalian. Jangan selalu mengharap kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Ahad. Ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita penjelasan bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita terlalu mengikuti kepada ajaran-ajaran nenek moyang kita. Nenek moyang kita dahulu sebelum mengenal agama Islam ini, mereka ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu, yang meminta sesuatu di pinggir-pinggir sungai, ya, sehingga mereka membawa sesajen kepada makhluk-makhluk yang menghuni daripada pohon-pohon besar, pinggir-pinggir sungai dan kuburan. Anak sekalian, jangan kita lakukan itu. Kapan kita lakukan itu, kita berarti kita termasuk melakukan perbuatan musyrik. Nah, dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat kemusyrikan. Maka mulai kesempatan ini, kesempatan ini Bapak mengajak kepada anak sekalian, tinggalkan semua bentuk kemusyrikan, kita ganti dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anu sekalian, ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Namun sebelum Bapak tutup, Bapak memberikan tugas kepada anu sekalian untuk menghafalkan 4 Asmaul Husna ini, dilengkapi dengan contohnya. Setelah itu kirim ke grup daripada penjelasan itu. Bisa ditulis lalu diberikan contohnya. Tidak usah divideokan, tetapi di foto lalu dikirim penjelasannya itu ke grup PAI kelas 5. Ya. Mungkin ini anak-anak sekalian yang bisa kita berikan tugas tambahan. Yang pertama tadi, hafalkan Asmaul Husna yang 4 ini, kemudian tulis, lalu tulis contoh-contoh masing-masing daripada Asmaul Husna. Sekian dan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.